kami tetap berpandangan ini tetap harus sampai ke pengadilan, Mbak. Ya. Karena walaupun sudah terjadi RJ untuk beberapa orang, tetap pandangan kami tetap firm bahwa kita butuh ada suatu putusan pengadilan yang menyatakan ini. Agar Pak Jokowi bisa mendapatkan kepastian hukum dan juga keadilan. Kepastian hukum kenapa? Karena sudah mengenai ini kan diskusinya siapa yang bisa menentukan. Kalau A bilang begini, kita bilang asli, UGM sudah menyatakan asli, semua sudah bilang asli, tapi tetap ada yang meragukan. Bagaimana? Satu-satunya melalui putusan pengadilan. Pak Jokowi membuka ini nggak kesempatan RJ kepada Mas Roy, Pak Rismon, Dr. Tifa? Kalau rumah Pak Jokowi kan selalu terbuka untuk semua orang, Mbak. Rumah Pak Jokowi ya. Oke. Artinya siapapun yang mau datang kan silahkan saja. Tapi kembali lagi, prinsipnya tetap kami membutuhkan suatu putusan pengadilan, Mbak. Oke, Bang Rismon, RJ atau lanjut aja? Kalau semua RJ nanti gimana dong? Nama baik Pak Jokowi nggak bisa dipulihkan. Benar, saya setuju lah. Paling enggak tadi 8 tersangka sisakan satu tidak RJ gitu loh. Ya kan jangan senang malah RJ. Jadi kalau memang mau dipulihkan ya jangan semua di RJ-kan, sisakan satu misalnya. Lanjut Yang pertama tanggapan saya kepada Pak Yakub. Yang kedua ya ada pengaman lain itu di Solo. Tapi nanti jangan diceritakan, nanti ditiru lagi. Biarin aja ditiru. Iya, kemarin niru. Jadi selain Embos maupun Embos maupun Watermax, ada satu lagi memang UGM keren gitu loh, Universitas keren. Ada yang namanya hologram. Itu. Dan kami lihat kok nggak ada ya? Gitu, satu itu. Yang di Jokowi yang nggak ada maksudnya. Yes, di Solo terbukti ada hologram. Memang UGM keren. Pengamannya itu berlapis-lapis gitu loh, bukan seperti ada ahli mengatakan ya biasa itu bergeser hurufnya terhadap Watermax. Gila, seketat itu kok bergeser. Jangankan huruf, posisi huruf berlapis-lapis keamanannya sampai hologram. Lanjut, pada saat gelar perkara khusus 15 Desember ya 2025 ada yang aneh, ini kok ada garis lurus kayak cacat digital printing ini. Nih di sini nih. Lurus di sini nih. Lurus cacat digital printing. Ini. Terus ada lagi di sini di kanan 2 titik, di atas 1 titik, di bawah itu kayak tinta-tinta berantakan nggak jelas. Ya wajar kami nggak bisa nyentuh. Kalau kami sentuh kami raba, ini digital printing ini. Yang belum ada teknologinya pada tahun 85. Begitu. Bang Andi, nggak mau RJ, tolak, maunya lanjut ke pengadilan. Saya setuju, memang sebaiknya RRT ini lanjut ke pengadilan. Saya sangat setuju untuk itu. Biar itu terang benderang, masyarakat juga bisa melihat secara langsung. Ya kan? Artinya apa argumennya dari pihak RRT, ya kan? Dari kita argumennya kan juga jelas ya. Karena kita kan pertama ya, yang menerbitkan ijazah itu udah mengatakan asli. Lab forensik sudah, apapun itu sudah dilakukan, ya kan? Yang terpenting memang kita nggak bisa debat kusir untuk mengatakan saya asli, kamu palsu, saya asli, kamu palsu. Kok yang asli nggak dibilang palsu, kok palsu nggak dibilang asli? Nggak ada ketemu jawabannya untuk itu. Kalau saya katakan ijazah Pak Jokowi itu asli, yang dituduh palsu oleh mereka, itu aja. Tapi di pengadilan nanti kan pasti diminta tuh ditunjukkan ijazah Pak Jokowi Jokowi juga harus hadir. No problem, karena memang Pak Jokowi juga sudah mengatakan, Mas aku pun pasti tahu juga, ya. Kalau diminta oleh pengadilan untuk hadir, apalagi dia adalah saksi pelapor, ya pasti akan hadir. Tidak takut menghadapi mereka semua, karena keyakinan kita ya bahwasanya itu adalah ijazahnya asli, ya kan? Bohong aja orang. Artinya kalau kita lihat ini, apalagi yang kamu akan dustakan RRT ini. Siap diladeni Bang Rismon. Bagaimana mungkin ijazahnya asli sarjana muda, transkrip ijazahnya sarjana penuh S1, tapi transkrip nilainya sarjana muda. Yang mengatakan orang Polda Metro Jaya di sidang KIP. Yudisiumnya sarjana ini kan beda tingkat akademik ini, makanya saya katakan. Yang sebetulnya kalau kita lihat itu nanti itu di pengadilan dengan 700 barang bukti tersebut. Buka semua itu. Kalau nanti di pengadilan semua jawaban kita ngapain ngumpul di sini? Karena kalau kita mengajak masyarakat untuk menilai, ya tidak ada kapasitas untuk itu, ya kan? Pokoknya semua siap-siap aja. Ini kan sudah tahap 1. Antar tahap kedua kan katakan 14 hari ya. Izin Jenderal kalau saya salah, tolong dikoreksi. Kan 14 hari. Berarti kan kalau itu nggak ada masalah,
Kan P21. Oke. Ya sudahlah, bertarung di sana dengan jaksa yang Jadi menurut Anda ini memang sudah ditutup, lanjut saja ke pengadilan. Tidak lanjut akan saja ada RJ. pengadilan. Ya kan? Itulah saya namanya dipotong tadi. gentleman. Ya, ya. Tapi kenapa Lanjut, sampai sekarang belum lanjut. P21 Itu motong-motong soalnya? terus, Oh, Bang. Saya itu tanya. kepentingannya itu adalah penyidik dan jaksa. Nggak ada buat kita. Kita ini posisinya defensif, menunggu. Ya, apakah itu dilimpahkan silakan. Tidak ditahan pun kita tidak ini kok. Kita tidak apa kita cawe-cawe enggak. Ini saya tadi Kan dipotong. begitu. Iya, iya. Data saya ngomong. Lanjut, Bang. Lanjut Tadi, lanjut. makanya saya bilang, kalau keterangan dari Pak Profesor Ova Emilia, satu pun dokumen nggak ditunjukkan. Ya. Satu pun. Dan tidak ada tim pengkaji, tim Dewan Guru Besar, hanya keterangan. Terus bagaimana kalau cuma modal keterangan, bagaimana keterangan Pak Kasmujo? Sama-sama keterangan ini, membantah saya tidak pernah membimbing skripsi maupun akademik. Ini sama-sama keterangan. Posisinya sama. Kok hanya memilih keterangan Profesor Ova Emilia? Padahal Pak Kasmujo Langsung. lebih dekat dengan fakta tahun 1985. Ya. Jadi ini juga sudah bertentangan nanti di pengadilan. Makanya saya bilang, nah ini kalau relawan Jokowinya semangat banget di pengadilan, bagaimana dengan Pak Jokowi? Berani nggak masuk pengadilan dan hadir? Jangan pakai pracondition. Kalau saya akan hadir, kalau diminta yang mulia hakim. Jangan pakai kalau dong. Diminta atau tidak diminta oleh hakim, saya akan datang. Nyatanya Gitu di Solo nggak ada. Karena 7 pasal nih. Kami para peneliti 7 pasal di Republik Demokrasi ini.